Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Kita telah mengakhiri 1 bulan, dan ini adalah hari terakhir di pekan ini, sekaligus hari pertama di bulan Februari 2025. Semoga hari-hari yang telah kita lewati selalu menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Yang baik yang telah kita kerjakan, mari kita lanjutkan. Dan segala sesuatu yang kurang baik yang pernah kita kerjakan, jangan lagi diulang dan kita memperbaiki diri menjadi lebih baik dari hari ke hari. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar hidup kita menjadi lebih baik sesuai dengan perintah atau kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami merasakan belas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami mau terus dituntun oleh firman-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar dan terus dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 1 Februari 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 84 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Martua ma akka namangingani bagasmu, saihodo pujion nasida. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita merenung-renungkan kembali nats renungan kita pada hari ini, secara khusus jika kita membaca dari ayat 1, kita dapat memahami bagaimana pemazmur sungguh-sungguh merasa dirinya sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga ia dengan berani dan sangat leluasa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan rasa syukurnya dan keyakinannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian orang sikap dan cara pemazmur ini tentu terlalu berlebihan. Ketika pemazmur membicarakan bagaimana ia merindukan dan mengharapkan penyertaan Tuhan dan terus merindukan persekutuan dengan Tuhan di dalam kehidupannya, di tempat kediamannya, dalam situasi dan keadaan seperti apapun yang sedang menimpa kehidupannya. Pemazmur sangat dekat dengan Tuhan, sehingga di dalam penderitaan pun, di dalam kesusahan pun, dia yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada dan tidak pernah berubah. Tentu keyakinan yang kuat ini adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman kehidupannya sedari ia masih muda. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pemazmur tidak ada lagi yang membuat dia bahagia, maupun itu kekayaan, kekuasaan, kerabat, keluarga, dan lain sebagainya. Sedari ia masih muda itu sudah didapatkan. Tetapi seiring perjalanan waktu, berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup, pergumulan-pergumulan yang terjadi, maka pemazmur sampailah kepada titik di mana ia mengakui bahwasannya segala sesuatu yang membuat bahagia, yang membuat damai sejahtera hanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Apa yang mau dikatakan orang yang diam di rumahmu? Orang yang diam di rumah Tuhan adalah orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup berfokus dan terus mencari-cari Tuhan.
pada zaman kini rumah Tuhan tentu kita pahami sebagai gereja. Jadi orang yang datang ke gereja itu fokus mencari Tuhan. Itu fokus untuk bertemu dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui persekutuan, melalui lagu pujian, dan kita berfokus mendengar firman yang disampaikan oleh pengkhotbah di dalam peribadahan. Saudara-saudara, dikatakan lagi yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi jika kita datang ke gereja, maka yang kita lakukan adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan lagu pujian, dengan doa, dan dengan ketaatan kita mengikuti tata acara ibadah kita atau liturgi kalau di gereja kita HKBP. Dengan taat, tekun, dan sungguh-sungguh. Dan ketika fokus kita hanya kepada Tuhan, pujian kita hanya kepada Tuhan, maka sudah dapat dipastikan ketika usai ibadah dan kita pulang ke rumah, maka kita akan dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tapi mari kita merenungkan saudara, hari-hari ini kita lihat fokus orang telah berubah. Datang ke gereja bukan untuk memuji-muji Tuhan yang sesungguhnya. Kalau mulutnya, perkataannya memang dia mau memuji Tuhan, tetapi hatinya mencari puji-pujian. Datang ke gereja bukan karena merindukan persekutuan, bukan karena merindukan Tuhan, bukan karena merindukan Tuhan hadir melalui firman yang diberikan oleh pengkhotbah, tetapi karena ingin menunjukkan kemampuan di mana ia pergi ke gereja karena ingin berpelayanan. Ya, kalau perkataan kita mau melayani, kita mau berpelayanan, tetapi sesungguhnya hati kita tidak sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang kecewa ketika melayani, dia tidak dihargai. Karena banyak orang merasa sedih dan terluka ketika ia tidak dipakai lagi untuk melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan ini adalah panggilan. Pelayanan ini adalah pilihan Tuhan atas hidup kita. Ketika Tuhan memilih kita untuk ambil bagian di dalam pelayanan, maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Tetapi biarlah semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai tanda kita memuji Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mencari Tuhan. Merindukan Tuhan senantiasa. Terus bertemu dengan Dia melalui persekutuan-persekutuan di tengah-tengah gereja. Bertemu dengan Dia melalui lagu pujian, melalui firman yang kita dengar. Karena dengan demikian, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kebahagiaan itu akan melekat di dalam hati kita. Bukan berarti ketika kita dekat dengan Tuhan, kita luput dari persoalan. Kita luput dari pergumulan. Tetapi yakinlah saudara-saudara, di dalam puji-pujianmu kepada Tuhan, di dalam kedekatanmu, di dalam persekutuan kepada Tuhan, apapun yang menjadi masalah, itu tidak lagi menjadi beban. Tetapi masalah demi masalah akan memproses kita, menempa kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam iman. Saudaraku, teruslah merindukan Tuhan. Datanglah dan carilah Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Teruslah merindukan persekutuan. Karena di dalam persekutuan yang baik, persekutuan yang taat dan takut akan Tuhan, Tuhan akan selalu ada. Carilah dan berdiamlah di dalam Tuhan. Tunjukkanlah melalui puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-peringatan Tuhan di dalam firman setiap hari. Bapa, ajari kami untuk terus fokus kepadamu, mencari kebahagiaan di dalam Tuhan saja. Dan biarlah kerinduan kami selalu bersekutu dengan Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk terus memuji-Mu di dalam segala aktivitas kami, di dalam segala kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan sedang menempa kami. Tuhan sedang membentuk kami menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dan Tuhan sedang menempa kami menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.